Kemudian untuk penyedia makan, minum, pengusaha UMKM itulah. Kalau dulu nilai peredarannya per bulan yang tidak terkena pajak itu di bawah 1 juta, sekarang di bawah 3 juta tidak kena. Jadi lebih bisa tidak terlalu membebani lah untuk UMKM. Itu salah satu bentuk support Kabupaten Nganjuk kepada pelaku UMKM. Berarti luar biasa sebenarnya aturan ini, Mbak ya? Iya. Untuk orang-orang luar kota ini justru melihat pariwisata di Kabupaten Nganjuk, contoh Pak Sedudo, Jolotundo, itu luar biasa gitu loh. Justru malah dari komen-komen dari orang luar yang melihat seperti itulah. Kenapa tidak kita yang dari Kabupaten Nganjuk juga menggalakkan pariwisata itu supaya lebih berkembang lagi. Karena dari pedagang sayur, bergerak semua itu, semua lini kayaknya. Bergerak. Dari persewaan mobil untuk mobilnya itu angkutan bergerak. Kemudian anak-anak yang terbiasa dari rumah tidak sarapan, nah itu bisa ikut makan bareng-bareng dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan visi misi Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Notokuto, DPRD dan sekretariatnya berperan mendukung terwujudnya Nganjuk yang maju dan bermartabat melalui pelayanan administrasi dan dukungan fungsi DPRD. Dan belum lama ini, DPRD Nganjuk telah menyelesaikan sejumlah perda strategis. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, sudah bersama saya, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Mbak Indah Sri Murtini, SH. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore, Mbak Indah. Selamat sore. Baik, gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, langsung saja. Dari hingga akhir 2025 ini, berapa perda yang sudah disahkan dan dianggap strategis oleh DPRD Nganjuk? Untuk jumlahnya saya nggak hafal. Oke. Terus kira-kira yang seingatnya Mbak? Yang terakhir adalah kami memparipurnakan pembahas tentang perda pajak daerah dan retribusi daerah. Baik. Itu ya. Sebelum itu ada juga perda parkir. Dan beberapa perda-perda yang lain. Baik, kalau kita bahas mengenai perda pajak daerah dan retribusi daerah, urgensinya untuk membahas itu apa sih, Mbak, menurut Mbak Endah? Jadi untuk perda retribusi pajak daerah dan retribusi daerah itu, kita mengambil turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana setiap 3 tahun sekali maksimal harus ada perubahan tarif atau penyesuaian tarif baru, sehingga kami memparipurnakan untuk segera membahas kembali, mengingat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri turun 4 Desember kemarin. Jadi akan kita lakukan penyesuaian, dan juga untuk hal-hal yang belum masuk, yang bisa mendongkrak PAD nanti juga akan kita masukkan ke dalam perda pajak dan retribusi daerah itu nanti. Oh gitu. Padahal baru 2023 kemarin ya diubah, kemudian dibahas lagi di 2025 ini ya, Mbak ya? Iya, karena setelah itu kan ada evaluasi dari Kemendagri, turunnya tanggal 4 Desember kemarin, dan itu harus segera untuk ditindaklanjuti, makanya kita paripurnakan perda paripurna pembahasan tentang perda pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, kalau konteks penguatan daerah, perda ini seperti apa nantinya, Mbak? Jadi utamanya adalah untuk nyumbang PAD ya. Betul. Mengingat
di Kabupaten Nganjuk, mungkin se-Indonesia juga mengalami ada pengurangan TKD sebanyak 275 miliar. Wow, Jadi untuk Nganjuk itu kenanya segitu ya? Iya, Nganjuk Wow, kena luar segitu. biasa ya. Sehingga yang bisa mendongkrak itu terutama adalah Perda Pajak dan Retribusi. Oke. Ada beberapa hal yang dirubah di dalamnya, yaitu mengenai waris misalnya. Mengenai waris, kalau dulu nilai pajak tidak terkena pajak itu 500 miliar, sekarang kita turunkan menjadi 300 miliar. Maaf, 300 juta. 300 juta. 300 juta. Siap. Jadi di atas itu terkena pajak. Kalau dulu 500, sekarang diturunkan jadi 300. Kemudian untuk penyedia makan, minum, pengusaha UMKM itulah. Kalau dulu nilai peredarannya per bulan yang tidak terkena pajak itu di bawah 1 juta, sekarang di bawah 3 juta tidak kena. Jadi lebih bisa tidak terlalu membebani lah untuk UMKM. Itu salah satu bentuk support Kabupaten Nganjuk kepada pelaku UMKM. Berarti luar biasa sebenarnya aturan ini Mbak ya, Iya, untuk kedepannya. Lumayan. Kemudian kos-kosan. Sekarang kan marak menjamur sekali kos-kosan, itu pun juga ada objek pajaknya. Dan juga aturan yang utama adalah bupati atau pemerintah pejabat yang berwenang sekarang bisa diberi kewenangan untuk memasang stiker ataupun banner ataupun papan penunjuk bahwa seandainya ada pelaku pajak, objek pajak yang tidak taat aturan atau kurang bayar atau terhutang, itu bisa kita pasangi plang supaya mereka bisa taat untuk membayar itu. Ada hukum sosial di situ yang muncul ya. Jadi banyak masyarakat yang bisa ngawal juga. Mungkin itu poin-poin kalau utamanya. Targetnya dari aturan atau regulasi yang akan ditetapkan ini, berapa sih nominalnya Mbak nantinya untuk menyumbang PAD? Kalau belum pajak itu bebas ya, belum ada, ya, atau bahkan belum. Kalau bisa sampai ratusan miliar ya Mbak ya? Iya, karena Perda Pajak ini kan masih dalam proses ya, kan macam-macam pajaknya di dalamnya ada, banyak, jadi rinciannya macam-macam, iya. Baik. Agak geser dikit ke Perda Parkir ya Mbak ya. Baik, selama ini realisasi parkir di Kabupaten Nganjuk itu menurut Mbak Endah seperti apa? Kalau di Kabupaten Nganjuk, parkir itu sudah bisa dikatakan lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Oke. Tapi kami masih sering mendapatkan masukan dari masyarakat. Oke. Sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD, bahwa masih banyak sekali terdapat parkir-parkir yang ilegal. Dalam tanda kutip, tidak mendapatkan karcis parkir. Kemudian posisi parkirnya di trotoar jalan atau di tempat-tempat yang membahayakan. Kan kita juga ada lansia, ada ibu hamil, ada anak-anak kecil. Nah itu mengganggu ketika parkir di situ, pengguna jalan yang lain juga terganggu. Belum lagi tidak mendapatkan karcis parkir. Biasanya di karcis parkir itu kan ada seperti asuransi kehilangan, rusak dan lain-lain. Kalau tidak ada itu, sementara mau tidak mau parkirnya di situ, otomatis yang meninggalkan kendaraan di situ itu kurang nyaman gitu loh. Jadi was-was gitu loh. Selama ini komunikasi dengan pihak OPD-nya atau dinas terkait seperti apa Mbak dengan DPRD? Kalau komunikasi kami baik sekali, lancar sekali. Cuman namanya masyarakat itu terkadang tuh kalau ada hal-hal celah sedikit saja, karena mungkin sosialisasi kurang atau apa, jadi ada saja gebrakannya yang memang sekarang itu dengan Perda Parkir ini yang harus kita jaga supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, bisa nyumbang PAD ke Kabupaten Nganjuk, dan juga masyarakat yang menggunakan jasanya parkir ini juga merasa aman dan nyaman. Kalau Mbak Endah sendiri mungkin punya ide nggak bagaimana agar parkir di Kabupaten Nganjuk supaya lebih tertib, atau bahkan kayak di Surabaya ini mulai akan diterapkan digitalisasi. Akan seperti itu atau kayak gimana? Atau ada ide lain dari Mbak Endah? Ya salah satunya ide adalah digitalisasi. Kalau masih sistem manual, otomatis pemasukan PAD kita banyak juga akan bocor. Seperti itu. Kami juga beberapa kali studi banding contohnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu petugas parkirnya menggunakan seragam dengan berbagai macam warna sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian ada nomor serinya, ada nomor seri di seragamnya. Jadi ketika mereka yang nakal dalam tanda kutip tidak beri karcis parkir atau apa dan lain sebagainya, masyarakat bisa melaporkan, oh ini loh dengan seragam warna ini, mungkin karena dia lupa nomornya dan lain-lain, bisa langsung ditindak.
Artinya perlu ada hotline juga ya, Bu, nomor ini untuk melapor Iya, setiap kali temuan. itu di Yogyakarta, Iya, di iya, Yogyakarta salah satunya seperti Mm. itu. Jadi mungkin hal-hal seperti digitalisasi, kemudian menggunakan palang otomatis dan Yes. lain-lain, Ya. juga seperti sumber dayanya untuk mengelola ini semua Betul. kan kita pelan-pelan tapi pasti akan bisa ke titik itu. Mengingat Perda Parkir ini posisinya sedang dalam evaluasi, Betul. jadi belum turun ke Kabupaten Nganjuk. Tapi kalau menurut Mbak Endah, perlu adanya pihak ketiga atau Pemkab bisa kok sebenarnya untuk mengatasi parkir ini? Itu balik lagi ke SDM ya. Ya. Okay. Jadi kebutuhan SDM seandainya Pemkab mencukupi, ya lebih baik lewat Pemkab. Tapi seandainya Pemkab masih disibukkan dengan hal-hal lain, misalnya ini nanti tidak bisa fokus, ya lebih baik ke pihak ketiga. Kita ambil sajalah nanti mana yang terbaik, yang bisa mengoptimalisasikan PAD-nya. Ini kan masih dari poinnya proses itu ya. kan PAD ini. Iya, PAD ini yang kita harus jaga. Kalau kemudian bicara untuk meningkatkan, apakah perlu ada sanksi yang lebih tegas dan mengikat kepada para pelakunya supaya ada jerahnya gitu, Mbak? Menurut Mbak perlu ya? Ada kok. Sanksi harus ada. Kalau tidak, ya akan terus semena-mena. Seperti contohnya ketika ada event-event tertentu yang tiba-tiba saja parkir yang biasanya sepeda motor itu 1.000, mobil 2.000. Di event-event tertentu bisa jadi sepeda motor itu bisa 15.000. Mobil bisa 40.000, itu masih kita temui seperti itu. Berarti nggak ada keseragaman untuk tergantung eventnya itu berarti. Iya, jadi hal-hal seperti ini ya boleh-boleh saja. Tapi setidaknya kita akan ada komunikasi. Jadi tidak ada kebocoran parkir di segala lini. Jadi bisa jadi satu lah intinya. Siap. Kita bergeser ke arah pembangunan, Mbak. Dalam pembahasan KUA PPAS kemarin ya, APBD 2026. Ada visi makro pembangunan daerah yang diusung DPRD. Apakah itu ada visi makronya untuk APBD 2026 besok itu? Visinya kalau di DPRD itu janji politik. Janji politik ya. Kalau visi misi itu milik Pak Bupati sama Pak Wabub. Pak Wabub ya. Jadi kita itu koordinasi, kerjasama, kolaborasi jadi satu, bahwa yang menjadi visi misi kita bersama itu segala hal sebenarnya. Yang utama adalah mungkin infrastruktur ya. Banyak sekali jalan-jalan yang belum layak. Ini sudah pelan-pelan untuk tahun 2025 ini sudah banyak sekali yang mulai di hotmix, drainase sudah diperbaiki, patusan jalan untuk sawah dan lain-lain juga sudah mulai berjalan. Titik mana yang sedang berjalan nih, Mbak? Kalau infrastruktur dari jalan tadi? Dari setiap kecamatan ada sudah mulai masuk. Sudah mulai. Ini kan sudah akhir tahun. Luar jadi biasa. sudah mulai hampir selesai. Ya? Benar-benar genjot untuk tahun ini. Iya. Kemudian pelayanan kesehatan juga ditingkatkan. Karena banyak sekali keluhan masyarakat memang yang sampai saat ini terus kita perbaiki, bahwa kalau datang sakit ke ini nanti takutnya ini. Masih banyak sekali masyarakat yang miskomunikasi. Siap. Dan juga kami juga harus bukan hanya menyalahkan ke masyarakat, tapi kami juga harus berbenah diri bahwa sosialisasi tentang aturan contoh BPJS ataupun UHC dan lain-lain itu juga harus kita sosialisasikan sampai masyarakat benar-benar paham. Betul. Apalagi yang kita kelola ini kan uang negara, bukan uang pribadi. Betul. Ayolah kita ikuti regulasinya bareng-bareng, mana yang kurang pas, sampaikanlah yang baik. Ya. Kalau sektor pendidikan, pripun, Mbak? Pendidikan juga prioritas, apalagi ada lagi program dari Pak Presiden ini Sekolah Rakyat. Kami juga berproses ke arah itu untuk mengikuti itu. Apa rencananya akan ada di sini atau kayak gimana? Ada di Nganjuk, insya Allah ada. Iya. Kalau saya geser ke isu wisata, Mbak, kita Nganjuk kan potensi wisatanya juga lumayan. Sedudo, Jolotundo juga glampingnya oke. Nah, menurut Mbak Endah, poin-poin apa saja yang kira-kira harus atau sudah ada dalam Perda Pariwisata? Jadi untuk Perda Pariwisata yang menjadi poin pentingnya adalah dan yang menjadi harapannya adalah bahwa pemerintah daerah dan pemerintahan daerah kita semua
lebih gampang memberikan akses seandainya ada investor dari luar masuk untuk Kabupaten Nganjuk. Kan kita juga akan mendapatkan untungnya. Gitu. Kemudian mungkin juga bisa ditambahkan kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah. Daripada ya oke lah berpariwisata ke luar kota, tapi untuk dalam kotanya, dalam kabupatennya juga ya ikut disambangi lah. Kita kan punya potensi ini. Karena biasanya ini kan sekarang medsos lagi gencar-gencarnya. Betul. Justru orang-orang luar kota ini justru melihat pariwisata di Kabupaten Nganjuk, contoh Pak Sedudo, Jolotundo itu luar biasa gitu loh. Justru malah dari komen-komen dari orang luar yang melihat seperti itulah. Kenapa tidak kita yang dari Kabupaten Nganjuk juga menggalakkan pariwisata itu supaya lebih berkembang lagi. Padahal potensi untuk meningkatkan PAD-nya gede banget ya Mbak ya. Ya, sekali lagi balik lagi, apapun yang bisa meningkatkan PAD, ayo kita dukung. Apakah perlu kemudian ada sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada warga sekitar untuk pembentukan maksudnya ini potensi desa wisata, perlu nggak itu Mbak? UMKM sekitar mungkin digerakkan atau kayak gimana gitu? Seharusnya sudah terjadi, sudah ada sosialisasi seperti itu, kan itu juga meningkatkan UMKM sekitar, kemudian parkirnya juga nambah lagi. Dan kami juga kami sendiri di DPRD itu ada kegiatan sosialisasi, sosialisasi perda-perda yang ada, itu selalu kami sisipi dengan isu-isu apa yang ada di wilayah kabupaten kami, ataupun khususnya di dapil masing-masing. Ya, kalau melihat potensi tempat wisata, perlukah kemudian investor membangun tempat penginapan atau apa? Kaitannya di Nganjuk ini, atau kalau saya pribadi ya Mbak, saya lebih memilih nginep di Kediri, baru kemudian wisatanya di sini. Atau menurut Mbak Endah ada pandangan lain nggak soal ini? Kalau di Kabupaten Nganjuk itu penginapan sebenarnya sudah ada. Banyak ya? Cuman sekarang itu kan memang salah satunya pengaruh media sosial. Membandingkan satu dengan yang lain, kemudian ada harga yang lebih murah daripada dari satu dengan yang lain. Nah itu mungkin untuk Kabupaten Nganjuk juga sudah ada, tapi kami akan terus berbenah. Entah itu dari dalam ataupun dari investor luar, ya kita akan menerima dengan baik lah. Baik, saya geser dikit ke perda penganggaran Mbak. Dalam konteks penganggaran itu kan biasanya ada istilah dialokasikan secara efektif untuk kegiatan yang berpotensi menghasilkan PAD, bukan hanya pos belanja rutin. Nah menurut Mbak Endah, apa yang perlu dipertajam, apa yang perlu ditinggalkan atau diganti sekalian? Jadi kalau diganti sekalian kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi untuk support kegiatan-kegiatan yang nambah PAD otomatis kita balik lagi seperti perda yang ada tadi, perda pajak dan retribusi daerah. Itu kan juga contohnya adalah minerba, mineral dan batuan. Itu masih ada tunggakan pajak yang terhutang yang belum terbayarkan. Nah, itu di bawah naungan Bapenda menggunakan sistem checker sekarang. Itu diharapkan untuk ada CCTV dari Komisi 3 kemarin menghimbau ada CCTV dan juga ada tapping box. Oh, gitu. Simpelnya saja, CCTV dan tapping box itu butuh anggaran untuk support. Nah, itu juga akan masuk di situ. Kemudian untuk parkir, palang pintu parkir otomatis, sistem digitalnya itu juga perlu anggaran. Nah, hal-hal kecil seperti itu menyambung dua perda yang kita bahas di depan tadi. Contoh kecil saja seperti itu, gitu loh. Dan itu masuk dalam pembahasan itu? Iya, ada. Di pembahasan komisi ada. Baik. Dari sejumlah legislasi yang sudah maupun akan dibahas, tantangan terbesar yang dialami oleh DPRD apa? Legislasi? Yes. Pertama adalah setiap perda yang sudah diundangkan di Kabupaten Nganjuk, kami masih terkendala, bukannya belum sama sekali, tapi masih ada kurang beberapa sosialisasi yang belum mendetail gitu. Jadi masyarakat masih ada penolakan ya? Iya, bukan menolak karena tidak tahu. Ketidakpahaman ya. Ataupun mereka denial. Jadi misalnya ada bayar retribusi, ini itu sudah gampang lah atau apa. Nah, itu harus sering kita sosialisasikan. Karena apa? Karena infrastruktur yang ada di Kabupaten Nganjuk itu adalah berasal dari pajak Bapak Ibu sekalian. Iya, itu dari masyarakat balik ke masyarakat. Apalagi kita ada pengurangan TKD 2026. Jangan sampai kegiatan di Nganjuk ini
yang kita harapkan kan ada pemasukan dari pajak betul. dan retribusi Betul. yang sudah berjalan tidak seperti biasanya, jadi semakin timpang gitu. Harapannya kan untuk menambah PAD ini kita bisa mengejar ketertinggalan 275 miliar tadi, meskipun tidak akan sampai sebanyak itulah, tapi mudah-mudahan bisa. Iya. Kalau perubahan itu kemudian perlu sinkronisasi dengan aturan yang di atasnya, ada nggak permasalahan itu, Mbak? Muncul tidak? Jadi pos-pos anggarannya jadi tidak maksimal gitu saja. Yang harusnya kita anggarkan, contoh kita mau membangun infrastruktur di kecamatan A misalnya, nominalnya senilai 1 miliar. Adanya pengurangan itu hanya bisa kita anggaran ke 500 atau 600. Tetap kita lakukan, hanya mengurangi pos jumlah anggarannya saja. Iya. Kalau selama ini, Mbak kan tadi sempat bilang bahwa saya juga sering turun, sering menemui masyarakat. Pelibatan mereka dalam pembahasan legislasi ini sejauh mana, Mbak? Jadi masukan dari masyarakat itulah yang menjadi salah satu dasar kami ketika pembahasan perda. Berarti mereka penting banget ya? Sangat penting sekali. Jadi setelah perda diundangkan pun kami ada sosialisasi perda. Kita sosialisasikan. Baik. Ketika mau pembahasan, ada sosialisasi raperda. Oke. So kita menampung masukan dari masyarakat, kita sampaikan perdanya seperti ini, raperdanya seperti ini. Kira-kira masukan dari Bapak Ibu seperti apa? Siap. Kira-kira setelah perda ini nanti diundangkan, apakah Bapak Ibu berkenan untuk ikut menjaga perda ini seperti apa? Karena kalau hanya mengandalkan Satpol PP misalnya, kan hanya berapa sih? Sementara kita butuh masyarakat terus memberi masukan kepada kami. Terakhir tapi belum terakhir, Mbak. Ini terkait MBG. Oke. Program MBG kan sudah keluar sama Pak Presiden ya. Apakah itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan bagaimana DPR membaca program ini? Sambutan itu di mana-mana saya rasa ada pro dan kontra. Pasti. Tapi yang sejauh ini kami lihat banyak yang menyetujui program ini. Gitu. Karena ini selain untuk anak-anak, untuk siswa, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Oh bisa ya? Bisa, karena dari pedagang sayur. Bergerak semua itu, semua lini kayaknya. Bergerak. Dari persewaan mobil, untuk mobilnya itu angkutan, bergerak semua. Kemudian anak-anak yang terbiasa dari rumah tidak sarapan, nah itu bisa ikut makan bareng-bareng dengan teman-temannya. Nah hal-hal seperti itu yang menggerakkan ekonomi, juga seperti program Pak Presiden untuk menjaga anak ini supaya sebelum belajar itu perut harus kenyang dulu. Nanti kan kalau kita anak-anak belajar kondisi perut belum kenyang kan ya tetap tak akan bisa maksimal. Logika tanpa logistik nggak jalan itu, Mbak ya. Ya. Betul, seperti itu. Jadi semuanya perekonomian bergerak seperti itu. Ada catatan nggak terkait program? Sebenarnya bagus, tapi perlu begini nggak? Ada nggak catatan dari Mbak Endah? Kalau dari saya secara pribadi, yang saya tahu di Kabupaten Nganjuk ini sudah baik, sudah bagus. Cuman ada beberapa yang saya bilang tadi kontra itu karena miskomunikasi, adanya kurangnya pemahaman. Bukan hanya di Kabupaten Nganjuk sebenarnya, saya juga sering iseng-iseng lihat medsos atau berita. Untuk MBG ini kan ada 2 porsi anggaran. Ada yang porsi kecil dan porsi besar. Yang porsi besar itu dianggap 15.000 untuk semuanya untuk makan. Padahal kan hanya 10.000. Yang 5.000 itu kemana? Seringkali ditanyakan pertanyaannya begitu ya pasti ya. Skeptisnya mereka. Jadi ya itu sekali lagi kami lewat kegiatan kami sosraper ataupun reses, kami selalu mensepil itu supaya masyarakat di bawah paham. Ini program manfaatnya banyak loh untuk masyarakat yang pedagang UMKM, untuk anak-anak juga banyak. Ayo kita dukung. Jangan hanya karena dikomporin kanan kiri karena tidak tahu detailnya berapa, seperti 15.000 tadi, 10.000 dikira 15.000 tadi. Akhirnya jadi rame. Itu masih ada beberapa, tapi alhamdulillah sejauh ini lama-kelamaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk sudah mulai paham. Sudah mulai paham ya. Iya. Program lain dari Pak Presiden ada sekolah rakyat. Sejauh mana, Mbak, di Nganjuk? Ini masih proses saja, masih proses persiapan di situ. Tapi DPRD sendiri gimana menyikapinya dengan sekolah rakyat ini? Ya, kita mendukung. Apakah memang perlu banget kayak gimana? Kalau kita mendukung untuk program Presiden. Baik,
peran DPRD itu kan tidak hanya legislasi, tapi ada juga pengawasan ya Mbak ya. Dari sejumlah perda yang sudah diketok, bentuk pengawasannya nanti seperti apa? Apakah Mbak Endah punya strategi khusus supaya pelaksanaannya di lapangan bisa maksimal untuk menaikkan pendapatan asli daerah? Pripun, Mbak? Jadi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh peran serta masyarakat. Siap. Perda yang ada di Kabupaten Nganjuk ini memang kami yang membahas. Tapi itu untuk kepentingan kita semua. Siap. Entah secara langsung atau secara tidak langsung, itu juga untuk Kabupaten Nganjuk. Yang dimana ada masyarakat Nganjuk di situ. Jadi harapannya ya kami memang memiliki fungsi pengawasan, tapi kami juga tetap meminta tolong kepada masyarakat luas untuk membantu. Karena kami pribadi mata hanya ada 2, sementara masyarakat ini ada ribuan gitu. Kami tetap minta tolong dibantu agar ada hal-hal yang kurang pas, yang mungkin ditemui di bawah, sampaikanlah kepada kami. Bukan hanya kepada saya, tapi ke 50 anggota dewan ataupun pemangku kebijakan yang lain yang ada di Kabupaten Nganjuk. Siap. Mbak, ini terakhir saya minta statement jenengan untuk memberi pesan dan arahan kepada masyarakat supaya ikut sama-sama membangun Kabupaten Nganjuk supaya lebih baik. Mau kameranya di sana 1 atau 2 menit aja, Mbak. Ya, Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, yang merasa memiliki Kabupaten Nganjuk, marilah kita bareng-bareng untuk menjaga Kabupaten Nganjuk kita tercinta. Kita jaga supaya terus harmonis, semakin maju, semakin berkembang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bersama bareng-bareng. Jadi apapun yang kami lakukan di sini, juga untuk kepentingan panjenengan semua, seandainya ada yang kurang pas, berikanlah masukan kepada kami dengan cara yang baik. Seandainya ada kebijakan yang sudah pas menurut Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak sekalian, ayo kita bareng-bareng jaga, karena ini sekali lagi untuk kepentingan kabupaten kita tercinta. Baik, terima kasih Mbak Endah. Baik, Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Mbak Endah Sri Murtini SH. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Rendy Koramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.